Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And in this video material 2, I'm going to explain the topic internal measurement in strategic management. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang pengukuran internal dalam manajemen strategi. Yang selanjutnya itu ada pengertian dari pengukuran internal. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengukuran internal adalah proses yang dilakukan untuk menilai kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya, kapabilitas, efisiensi proses, hingga struktur organisasi. Tujuannya ini apa sih gitu kan? Tujuannya tuh ada 3. Yang pertama itu memastikan strategi yang dipilih sesuai dengan kemampuan internal perusahaan. Yang kedua, menilai efektivitas berbagai proses yang berjalan, baik dari sisi sumber daya manusia, operasional, maupun keuangan. Dan yang ketiga, itu ada menyediakan dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, pengukuran internal itu membantu perusahaan mengenali apa yang bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan dan apa yang harus diperbaiki sebelum melangkah lebih jauh. Kemudian selanjutnya ada komponen utama pengukuran internal. Yang selanjutnya itu ada komponen utama pengukuran internal. Dalam prosesnya itu ada beberapa komponen utama yang harus diukur. Yang pertama itu ada resource atau sumber daya yang mencakup sumber daya fisik seperti fasilitas, teknologi, sumber daya manusia seperti tenaga kerja, serta sumber daya keuangan yang menjadi dasar operasional. Yang kedua itu ada kapabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas inti dan mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga itu ada core competence atau kompetisi inti, yaitu keunggulan unik perusahaan yang sulit ditiru oleh pesaing. Dan yang terakhir itu ada functional performance, yaitu kinerja tiap fungsi dalam organisasi mulai dari marketing, produksi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, hingga keuangan. Semua komponen ini itu membantu perusahaan memahami kondisi internal secara menyeluruh. Yang selanjutnya itu ada alat pengukuran internal. Untuk melakukan pengukuran internal perusahaan, kita itu menggunakan beberapa alat analisis. Yang pertama itu ada value chain analysis, yaitu analisis rantai nilai yang memetakan aktivitas utama dan pendukung untuk melihat di mana perusahaan menghasilkan nilai dan di mana terjadi pemborosan. Yang kedua itu ada VRIO analysis, yaitu alat penting untuk menilai sumber daya berdasarkan 4 aspek, yaitu valuable, rare, inimitable, dan organized. Selain itu juga ada functional performance evaluation, yang dimana melihat apakah tiap departemen bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian balance scorecard juga sering digunakan, terutama fokus pada perspektif proses internal. Dan yang terakhir itu ada financial ratio analysis, dipakai untuk menilai kesehatan keuangan sebagai salah satu indikator kesiapan strategi. Dengan kombinasi alat-alat ini, perusahaan itu bisa mendapatkan gambaran internal yang akurat dan objektif. Selanjutnya itu ada value chains dan VRIO. Value chain analysis itu sangat berguna karena membagi perusahaan menjadi kegiatan-kegiatan spesifik seperti inbound, logistik, produksi, pemasaran, dan layanan. Sedangkan VRIO itu digunakan untuk menilai apakah sumber daya dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya ada balance scorecard internal perceptive. Balance scorecard itu khususnya perspektif proses internal, berfungsi untuk menilai apakah baik sistem dan proses dalam organisasi itu mendukung strategi. Oke, next.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengukuran internal itu merupakan langkah dasar yang sangat penting dalam manajemen strategi. Dengan mengukur research, kompetensi inti, dan kinerja setiap fungsi, perusahaan dapat memahami kekuatan serta kelemahan yang dimiliki. Maybe that's all I can convey. Thank you for watching in this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.